Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yarul ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم wa ma hum bi kharijina minan nar. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwasy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah. Marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya berhati-hati. Maka kita hendaknya selalu berhati-hati kepada Allah Ta'ala, jangan sembrono. Mana-mana perintah Allah hendaknya kita taati, kita lakukan, kita kerjakan sekuat kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kekuatan yang Allah telah berikan pada kita. Kalau kita berusaha begitu, nanti kekurangan-kekurangan kita itu akan dimaafkan oleh Allah. Kalau kita sudah berusaha sekuat kemampuan kita untuk melaksanakan. Yang nomor 2, semua larangannya kita jauhi. Dan itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hanya akan bisa kita lakukan kalau kita mempelajari Al-Quran, ngaji. Kalau hidup kita cuma mendengarkan dari pidato ke pidato, sepekan sekali, apalagi sebulan sekali, seperti yang dilakukan oleh banyak orang itu, tidak mencukupi. Saya tidak mengatakan bahwa orang datang ke pengajian-pengajian, pidato-pidato ya, mingguan, bulanan, apa itu jelek, bukan. Tetapi itu tidak memadai, tidak mencukupi untuk kebutuhan kita ini. Saya punya kenalan baru, atau orang datang memperkenalkan diri pada saya, pensiunan salah satu
ya, pegawai tapi tingkat atas dari perusahaan negara datang pada saya. Dia ini bagian akuntan, gaweane ngitung-ngitung duit perusahaan. Nah dia kemudian dengar keterangan ini, Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat, kurang lebih 6.000 begitu. Terus saya mengikuti pengajian sebulan sekali, pidato. Di sana diterangkan satu ayat, ceritanya kemana-mana, sampai ke koran, sampai ke TV, sampai ke radio, sampai ke pasar, sampai kemana-mana, luar negeri apa itu. Sudah. Itu 1 bulan sekali. Nah kalau 1 tahun 12 bulan, saya kan cuma dapat 12 ayat. 1 tahun 12 ayat lah, kalau 666 berapa itu? Katanya, kapan selesainya saya? Dibagi 12. Nah kan 500 tahun tidak selesai, umur kurang entek. Kalau seminggu sekali saya belajar, kata dia. Ini dia sendiri yang ngomong, bukan saya yang ngatakan, dia ngomong di depan saya. Kira-kira 50 pekan, 50 minggu, 1 tahun, 52 itu, 50 minggu. Jadi setahun saya dapat 50 ayat. Nah kalau 50 ayat setahun, untuk 1000 ayat saya kan butuh 20 tahun. 20 tahun kalau dikalikan 6 kan 120 tahun. Apa nutut umurku? Jadi kapan selesainya? Ini dia sendiri yang hitung-hitung, bukan saya. Saya malah dengar dari dia, iki wong iki kok ya teliti meneng itu. Subhanallah. Apalagi begitu itu, saat itu juga saya tambahkan. Tapi saudara ya, yang sampean kira saudara mengaji itu bukan ngaji. Sampean mendengarkan satu ayat diuraikan, tapi kan bukan maksud ayatnya, belum tentu maksud ayatnya. Sampean itu ngrungokno pidato, tapi nggon pidato ini dikembangi nganggo ayat Al-Quran, kan begitu. Coba sampean sekarang, ayat apa yang bisa sampean terangkan pada saya makna dari ayat itu yang sampean tangkap dari ikut mendengarkan pengajian-pengajian. Iya. Tapi dengarkan pidato, kok ngaji tahu Quran dah. Itu yang terjadi. Maksud saya menceritakan ini orangnya baru kira-kira ya 1 bulan ini, mungkin kurang berapa hari ketemu saya, datang, sengaja datang menemui saya, minta saran nasihat, terus saya ngomong dia cerita begitu tadi. Subhanallah. Nah, sudah ada keterangan yang begitu, maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ngajinya jangan sebulan sekali tiap ahad pertama gini nih. Tadi kan saya bacakan ayat Al-Quran ya, untuk saya terangkan maknanya, walaupun mungkin tidak terperinci, tapi ya itu dari surat Al-Baqarah tadi. Nah kalau nyatanya itu dipelajari cuma berapa ayat itu, sebulan sekali, setahun kali 12, ya kan tidak sampai 100. 1 tahun 100, jadi perlu berapa tahun untuk belajarnya itu ya. Jadi ya tidak akan 160-600 tahun baru selesai nanti. Syukur nutut umuri dan tidak. Itulah perlunya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kita tetap ngaji, mempelajari Al-Quran. Sebagaimana tadi di ayat yang saya baca tadi dinyatakan, sebagian manusia itu ada yang membuat bandingan bagi Allah. Maksudnya jika bandingan apa?
Allah itu seharusnya ditaati, ya, ditundui, segala perintahnya dijalankan, dicintai, diagungkan, khusus kepada Dia sepanjang umur kita. Tetapi apa yang terjadi? Kita tidak bicara siapa-siapa, tapi manusia kebanyakan, kita atau bukan. Betul, sempat mengingat Allah terus. Sebab apa? Makna ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaannya, oleh ulama tafsir diterangkan. Artinya Allah itu nomor satu, Allah itu selalu diingat, tidak pernah dilupakan. Allah itu selalu disyukuri, tidak pernah dikufuri. Allah itu selalu ditaati, tidak pernah didurhakai sama sekali. Waktu sampai keterangan begini ini kepada para sahabat, sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, man minna yastati'u ala dzalika, siapa di antara kami ini yang mampu menjalankan itu? Orang suruh ingat terus kepada Allah, tidak pernah lupa sama sekali. Mensyukuri sekalian nikmat, tidak pernah dikufuri, tidak pernah dilupakan sama sekali. Mentaati terus Allah, tidak pernah didurhakai, sengaja maupun tidak sengaja. Ya, tidak kuat. Sesudah itu, karena belas kasihan Allah Ta'ala, Allah menurunkan ayat fattaqullaha mastata'tum, maka kalian bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan kamu sekalian. Sebagai takhfif, sebagai keringanan, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sekuat kemampuan kamu sekalian. Artinya, kalau seseorang itu berusaha menjalankan sekuat kemampuannya, yang belum terselesaikan itu dimaafkan oleh Allah. Ibaratnya gini, ada orang harus mengangkat barang seberat 100 kilo, angkat yang kuat, kuat, nah, ya sudah. Yang lain kuatnya cuma mengangkat 90 kilo, ya dia ya 90 kilo aja diangkat. Yang lain kuatnya cuma mengangkat 60 kilo, mengangkat 60 kilo. Yang kuat mengangkat 100 kilo tidak boleh mengatakan, saya cukup 92 saja daripada yang 90. Yang 90 katakan, saya cukup 70 saja daripada yang 60, yang lebih besar saya. Menilainya tidak begitu. Orang yang kuatnya cuma 90, mengangkat 90 berarti semua sudah. Yang kuat 100 mengangkat 92 tidak sempurna, yang 8 tidak dia kerjakan kok. Kalau yang 90, yang 10 dimaafkan oleh Allah Ta'ala, kemampuannya segitu. Yang kuatnya cuma mengangkat 60, yang 40 dimaafkan oleh Allah. Maka di surat At-Tolak nanti silakan lihat, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajron. Ringkasnya gambarannya yang cuma mengangkat 60 kilo tadi, kuatnya cuma 60 kilo. Dia bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, kejelekan dia, kekurangan dia yang 40 itu dihapuskan, dimaafkan oleh Allah. Wa yu'dzim lahu ajron, pahalanya cuma 60 dibesarkan oleh Allah, dijadikan 100. Jadi sama, yang kuat 100 mengangkat 100 nilainya 100, yang kuat 60 ngangkatnya 60 nilainya 100. Di depan Allah begitu. Maka sekali lagi perlunya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian ngaji yo. Jangan dibiarkan diri kita terlantar, tidak mendapatkan keterangan tentang akhirat. Sebab apa? Tujuan kita selamanya hanya tujuan akhirat sebenarnya.
Kita dihidupkan di dunia ini, kalau ayat yang sering-sering dibaca oleh para mubaligh dipotongkan gitu, katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tiadalah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas pokok manusia di dunia ini adalah untuk beribadah. Lah, bentuk ibadahnya itu sangat banyak. Ada yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, ada yang dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Sholat tidak boleh ditinggalkan sama sekali, ya, misalnya puasa boleh ditinggalkan, diganti dengan amalan yang lain bagi mereka yang memang tidak mampu. Haji boleh tidak dikerjakan sama sekali kecuali ya ini bagi orang-orang yang tidak mampu. Yang mampu tetap harus menjalankan. Begitu dan seterusnya. Termasuk juga di dalamnya amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh orang berbuat baik, melarang orang dari berbuat yang jelek. Semampunya masing-masing. Dan sekali lagi, maka itu hanya bisa dilakukan dengan baik bagi mereka-mereka yang ngaji, yang mempelajari Al-Quran. Nah, di ayat yang saya bacakan tadi, sebagian manusia ada yang membuat bandingan bagi Allah. Ittakhadha min dunillahi andadan. Selain Allah diambil sebagai bandingan bagi Allah Ta'ala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka itu menyukai, mencintai selain Allah tadi sebagaimana kecintaan kepada Allah. Entah yang dicintai tadi harta benda, entah yang dicintai tadi pemuasan syahwat, entah yang dicintai tadi anak istri, entah yang dicintai tadi jabatan kedudukan, entah yang dicintai tadi negara, bangsa, tanah air dan rakyatnya ini. Semua selain Allah kalau dicintai lebih dari kecintaan kepada Allah atau sama dengan kecintaan kepada Allah, maka itu menjadi nid dan jamaknya andadan, bandingan bagi Allah. Manusia seharusnya bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa bagaimana? Lebih mencintai Allah daripada kepada selainnya. Di surat At-Taubah nanti diingatkan, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Rasulullah, jika memang bapak-bapak kamu sekalian, bapak, paman, mbah, kakek terus ke atas, demikian juga anak-anak kan, abnaukum, anak, cucu, cicit terus ke bawah. Wa ikhwanukum, saudara-saudara, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, saudara sepupu dan sebagainya, saudara ke samping. Wa azwajukum, dan istri-istri atau suami-suami kalian, jodoh-jodoh kalian. Demikian juga ashiratukum, ashirah, suku kamu, kampung kamu, bangsa kamu, negeri kamu. Sebangsa setanah air, orang-orang yang seperti itu, sekampung, sedesa, sekabupaten, seprovinsi, sesuku dan sebagainya. 5 dari kalangan manusia, artinya semua manusia. Demikian juga harta benda, amwal iktaraftumuha, amwal harta benda yang iktaraftumuha, kalian mengumpul-ngumpulkan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kalian takut terusaknya. Usaha apa sekalian, pertanian juga, perdagangan juga, pekerjaan di bidang ini, jadi departemen ini dan sebagainya. Yang kamu khawatirkan rusaknya, khawatir nanti bangkrut kalau perusahaan, tutup kantor dan sebagainya. Demikian juga yang lain, tempat-tempat tinggal yang kalian meridhoi. Masakin tardawnaha, tempat-tempat tinggal yang enak, wah sejuk, besar bangunannya, menghadap tempat yang indah, elok, hawanya sejuk.
Kalau kurang sejuk pasang AC, kedinginan pasang heater, pemanas ruangan dengan segala perlengkapan. Apalagi yang 5 dari kalangan manusia atau semua manusia. 3 dari kalangan harta benda yang mencakup semua harta benda miliknya. Kalau 8 perkara ini lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulullah, dan berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, tunggu Allah akan menurunkan siksanya pada kamu sekalian. Dan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik. Artinya orang yang melebihkan 8 perkara atau sebagiannya itu daripada Allah Ta'ala, Rasulullah, dan jihad jalannya, di jalan Allah, itu adalah orang-orang yang fasik. Maka kita jangan menjadi orang-orang yang fasik, Bapak-bapak. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Kalau tidak ditunjuki oleh Allah, orang itu tersesat ya. Kalau tersesat, tidak mungkin akan selamat dalam kehidupan dunia sampai di akhirat nanti. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita tergolong dalam golongan orang-orang yang fasik. Sebab itu akan menyebabkan kita semuanya rugi karenanya. Ruginya apa? Tidak diberi tunjuk oleh Allah, bahkan akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Nah, dalam kaitan ini Yohanes, pengajian sekali yang pertama saya ingatkan tadi, ayo kita semuanya ngaji. Harus berapa kali ngaji? Dulu. Saya masuk ke desa ini, Pelumpang ini tahun 71. Terus ngajak orang ngaji setiap pagi. Jadi saya bersaudara, kami semuanya ber7, bukan saudara kandung, dah, saudara dalam Islam. Nemu dari Surabaya sana, setiap pagi ada yang di sini. Jadi sore datang, habis kerja kantor tuh pulangnya ke Pelumpang sini, di Kedung Sari sana, kos di tempatnya Pak Cari Ali Hasan, gitu. Almarhum. Di sana kok makannya sehari sekali waktu sore saja, kira-kira jam 5 atau sekitar maghrib itu menginap, terus datang ke musola, tempat musolanya di situ tempatnya, musola kecil situ. Sini ini masih rumah penduduk ya. Terus ngajar ngaji habis isya sampai malam. Tidurnya kadang-kadang di sana, kadang-kadang di musola situ. Bangunkan. Ini ada sisa-sisa penduduk sini, ada hadir enggak ini? Ada orang-orang lama di sini. Itu bangunkan, ngajak sholat malam, nanti habis subuh ngaji sebentar, habis ngaji sebentar terus jalan ke Bakalan. Dari itu kalau yang anggota dari Sipil Angkatan Laut, yana naik bis atau truknya Angkatan Laut yang menjemput itu, naik situ ke Surabaya untuk kerja. Kalau enggak nanti naik sepur, dari sini ke Krian, dari Krian naik sepur. Nanti dari sananya ada yang ganti, sore ada sini, begitu dan seterusnya. Itu yang kita lakukan macam itu. Wong dijak ngaji bendino glegeken metu kuping. Ngaji kok bendino gitu. Terus kita logika kita gemasa. Wong sampean iku lho, mangan ya bendino. Sing maringi Allah Taala. Kon ngaji bendino gak sih? Adek mangane, adek ngajine luwih suwean mangane. Burung ambaan sampean itu bendino, rino wengi gak bayar gratis. Alhamdulillah mau juga diajak kita. Itu tujuan beribadah begitu, mesti dibiasakan. Demikian juga bertahap. Itu apa yang saya ceritakan sekedar untuk memberikan permisalan, contoh aja ya. Dan kami dulu sejak lama di sini belum ada listrik. Rumah tidak ada rumah bagus, paling bagusnya rumah mungkin yang sekarang sudah masuk masjid ini. Dulu situ ada rumahnya dari tembok. Yang lainnya rumah-rumah gebyok elek itu kebanyakan begitu ya, gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti itu diajak ngaji itu mau. Nah,
andai kata saya masuk ke desa ini, rumah sudah sebagus ini, kalau misalnya belum ada yang sholat atau sedikit sekali yang sholat seperti tahun 71, kira-kira tidak ngaji gak yakin saya gelem gak gitu. Sebab kadang lebih banyak mendapatkan kenikmatan dunia, kenikmatan dunia. Dulu waktu itu karena miskinnya penduduk Tumpang ini, kami malam-malam hari haus mau minta minum itu malu. Kalau minta minum bikin teh harus masak air dulu. Padahal mereka tidak punya kompor listrik, kompor gas tidak ada. Jadi apa? Ya cedek gini pakai kayu itu dibakar. Ya kasihan itu dimintai minum teh itu. Dan belum ada apa orang jualan Pokari apa itu dorong usuk teh botol teh kotak urung enek itu. Anak-anak ya anggur cap senggot. Saya ngerti senggot. Itu timba yang dari bambu ya. Ujungnya dikasih ember diblesno. Bles ini. Terus ini ada jomplangannya itu. Dan itu namanya senggot. Anggur cap senggot dulu di situ ada sumur. Masih bersih tapi belum kotor-kotor kena pabrik-pabrik ini. Maka tembak wudhu, tembak ngokop, ngeklok-klok gitu aja sudah. Wis seger. Itu macam begitu. Maksud saya mentidakkan semua ini. Kalau kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya itu lebih daripada kecintaan pada dunia tadi semuanya yang 8 tadi, Allah akan menurunkan siksanya pada kita semuanya. Jadi kewajiban kita itu macam begitu itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sekarang ayo kita periksa diri kita sendiri dan keluarga kita. Sebab ini menjalankan din ini kepentingan kita, bukan kepentingan Allah Ta'ala. Sholat kita bagaimana? Atau kalau saya ngomong sholat sampean bagaimana? Tapi sampean itu artinya kita, saya juga. Tidak kok saya menyuruh sampean untuk koreksi diri saya sendiri, tidak mau koreksi diri, tidak boleh. Kita sholat bagaimana? Sudah baik belum? Iya, sholat 5 kali sehari semalam. Engkau jojok waktu-waktu sholat itu juga yang diingat bukan sholatnya, tapi pekerjaan yang lainnya. Dan itu terjadi. Iya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita itu, waktu orang sholat datang syaitan itu mengganggu. Apalagi kalau softnya tidak rapat, softnya renggang, syaitan masuk di sela-sela soft itu. Itu makanya kita perlu meniru sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngatur saf, ya, tangannya, pundaknya ini nyambung, nempel dengan lengan pundak teman di sebelahnya, nempel. Lututnya diusahakan nempel dengan lutut teman sebelahnya. Telapak kakinya dari depan sampai belakang ini pinggir nempel dengan telapak kaki teman di sebelahnya. Jangan sampai ada renggangan sama sekali. Rasulullah mengatakan, la taj'alu furujatin lisyayatin. Jangan kalian mau bikin sela-sela, renggang-renggangan untuk syaiton. Orang yang tidak mengerti mungkin bertanya, loh, apa kalau disuk gitu setan ra iso mlebu? Kan enek bolongan ngisore sikut, katanya begitu. Bisa saja syaitan masuk begitu. Oh, Anda salah paham. Syaitan bukan kok tidak bisa masuk, tidak mau. Waktu dikumandangkan azan, syaitan itu lari terbirit-birit. Bukan karena takut, tapi benci, tidak suka. Azan berhenti, datang lagi, ganggu. Ojo sholat sik, kuwi kok sik urung qomat iki. Kan sik kok dolenan, apalagi anak-anak muda gitu di halaman masjid tidak mau segera masuk, dibisi oleh syaitan. Main dulu, itu loh main air di tempat saya, ada kamar mandi, atau main air di situ asyik dengan teman-teman teriak-teriak itu. Terutama yang muda-muda situ. Kadang-kadang juga bekas orang muda juga ada yang begitu. Pokoknya jangan sampai segera masuk masjid. Kenapa? Kalau orang segera masuk masjid, pahalanya banyak. Syaitan tidak ridha. Man kana fil masjidi yantadhiru sholata wa huwa fis sholati.
Barang siapa berada di dalam masjid bukan di halaman masjid, bukan di kamar mandi, bukan di tempat wudhu, ya, bukan tempat parkiran, tapi di dalam masjid, yang tadhirus sholata, menunggu sholat, menunggu dilakukannya sholat, fahuwa fis sholati, maka dia itu seperti dalam keadaan sholat, artinya mendapat pahala dari Allah. Tenguk-tenguknya itu dapat pahala. Subhanallah, subhanallah. Syaitan tidak ridho, maka diusahakan semakin mudah syaitannya semakin kuat, pinter mancingnya. Tuh, gampang dia. Tapi sing tuwa arti pancing krono, aduh awakku ra kuat wis, langsung nyang masjid wae. Wah, malah tambah pahalanya dia. Dikon ngobrol ning latar masjid kono, aduh gak kuat aku kon ngobrol-ngobrol, tak nunggu ndok masjid ae ngenteni salate. Justru itu dapat tambahan pahala, sedangkan yang sana masih ngobrol di luar dan sebagainya tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Jangan-jangan malah mendapatkan maksiat. Itu cara syaitan begitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau sudah diadzani datang ke masjid langsung ke dalam. Malah sebaiknya juga masuk, syukur-syukur masih sempat sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Apa perlunya? Sebab di hadis dikatakan nanti di hari kiamat orang dihisab sholatnya, pertama kali dihisab sholatnya. Di antaranya ada yang kurang. Allah Ta'ala lalu mengatakan pada malaikat, coba cari ini supaya dapat maaf. Ada sholat sunnahnya enggak? Oh, ini ada sholat sunnah, ini tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Ayah itu. Gunakan itu baikkan untuk menambal kekurangan sholat fardunya tadi. Sudah ditambal sempurna sudah salah terus. Yang lain dimudahkan, pokoknya sholatnya sudah selamat, sudah lainnya selamat itu. Macam itu. Itu perlunya orang melakukan sholat sunnah. Jadi jangan megah, jangan malas untuk sholat sunnah. Walaupun hanya tahiyatul masjid, kerjakan. Kan itu akan bermanfaat nanti di akhirat sana. Tapi sekali lagi, syaitan tidak ridho. Disuruh main-main saja di kamar mandi kah, tempat wudhu kah, di halaman kah, pura-pura lihat pintes-pintes bane mobil kah, itu, dan sebagainya. Nah, karena itu jangan segera kalau mau sholat langsung ke dalam masjid. Anak-anak juga begitu diajari. Jangan sampai anak-anak kita tidak ngerti bagaimana kalau dia di masjid, bagaimana seharusnya bersikap lalu menghadapi waktu sholat. Tinggal yang tua memberikan contoh dia. Nah, penyakit umum sejak dahulu di Indonesia, sejak saya masih kecil, kebanyakan masjid itu yang hadir adalah orang-orang yang sudah tua renta, sudah pensiun, sudah tidak kuat mencangkul, dan begitu orang-orang sudah lemah-lemah gitu. Mereka sempat sholat, yang lainnya tidak sempat. Pergi ke sana kemari, memanfaatkan waktunya untuk cari duit, untuk bersenang-senang, untuk berlonggar-longgar dan sebagainya. Itu pun biasanya sing akeh waktune sing hadir maghrib mbek isya wae, atau terutama maghribnya saja. Zuhur, asar, masih di tempat kerja mana saja, kantor kah, di mana, di pasar kah, di mana, semuanya gitu. Subuh, sik kesel, sik dengan wis lak lunga iku sak budal yang pasar, budal yang kantor dan sebagainya. Isya kadang-kadang abot selak turu gitu. Yang paling banyak memang maghrib. Itu pun sekali lagi orang yang tua-tua. Mana anak-anak muda? Tidak. Jarang sekali. Padahal kalau saja anak-anak muda, anak-anak remaja itu mengetahui bahwa ada 7 golongan manusia yang akan diberi naungan oleh Allah di hari kiamat nanti. Tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan itu adalah syabun
syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Remaja, syab itu remaja yang saat dia tumbuh, badannya masih tumbuh. Kalau seperti sekarang saya ini yang sing tumbuh paling jenggote mbek rambut itu ya. Badannya sudah tidak tumbuh lagi, mengkerut mungkin mana ya gitu ya. Nah saat badannya tumbuh fi ibadati rabbih atau fi ibadatillahi ta'ala, badannya tumbuh, dia dalam keadaan rajin beribadah pada Allah Ta'ala, berangkat ke masjid awal sana, tunggu pakai sholat sunnah dan sebagainya dan sebagainya. Dengar azan segera berangkat ke masjid, tinggalkan pekerjaan yang lainnya. Melihat masjid kotor langsung dibersihkan kepada masjidnya dan seterusnya dan seterusnya. Rajin beribadah pada Allah. Oh, beruntung besar. Kata orang Jawa, orang yang seperti itu bejo kemayangan, mengisi masa remajanya dalam pertumbuhan badannya itu dengan sibuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah bapak-bapak, ibu-ibu punya putra-putri yang masih remaja, hasung untuk mengambil itu kesempatan. Yang kesempatan itu tidak diperoleh kecuali yang disebutkan di sana. Salah satunya itu tadi, anak remaja yang tumbuh dalam keadaan suka beribadah kepada Allah Ta'ala, pada Tuhan. Lewat masa itu, kesempatan itu sudah terlewat. Kalau itu dijalani dengan penuh bejo kemayangan, di akhirat terjamin, dan belakang hari menjadi modal buat dia untuk menjalani kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Maka pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, putra-putrinya diasung, terutama yang masih remaja, yang masih anak-anak, dipersiapkan, yang sedang dalam keadaan remaja, dalam keadaan tumbuh, umur belasan tahun itu diasung. Ini loh, ambil kesempatan kamu nak untuk mendapatkan keselamatan dan kemuliaan kamu di hadapan Allah nanti. Kalau perlu masukkan ke pondok pesantren yang akan mendidik mereka selama remaja mereka itu, sehingga mereka mengisi dengan kegiatan beribadah kepada Allah, menuntut ilmu agama Allah Ta'ala, membiasakan diri beramal soleh sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bejo kemayangan kalau bisa mengisi masa remajanya dengan yang seperti itu tadi. Itu macam begitu. Ya, orang-orang tuanya sendiri juga begitu. Jadi jangan sampai nanti masjid-masjid kita terkenal bahwa sing ngisi pol-pole ya wong tuwek-tuwek. Delok engkah pensiun kok delok engkat pensiun. Delok engkas budal pensiun uripe nang donya. Jangan yang seperti itu ya. Jadi semua diasung. Sekitar masjid, datang ke masjid. Sebab kamu sholat di rumah, kalau kamu sholat kamu sempurna sama sekali, baik dari awal sampai belakang, zahir maupun batin, pahala kamu satu. Kadang-kadang kalau kurang pahalanya cuma separuh, seperempat, seperlima, atau sepersepuluh. Tetapi kalau sholat berjamaah di masjid, untuk satu kali sholat pahalanya 25 kali. Maksudnya kalau satu sholat sendiri tadi pahalanya satu, ibaratnya yang ini 25. Sholat pahalanya satu itu kalau sholatnya sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kurang sama sekali. Tetapi sholat berjamaah di masjid, walaupun mungkin kurang sempurna karena sesuatu hal, asal sah loh. Ojo terus wudunya tidak sempurna, bukan itu maksudnya ya. Kurang khusyuk dan sebagainya. Tapi berjamaah di masjid, pahalanya sudah mesti 25. Sebab ada boreknya. Boreknya itu imamnya. Baik untuk semuanya, jelek yang mikul imamnya sendiri. Panenak itu macam begitu. Itu menurut tuntunan dari Rasulullah, bukan tuntunan saya, bukan saya yang mengarang, saya sekedar menyampaikan saja. Itu macam begitu. Ya, itu dari segi ibadah yang paling penting sholat. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama kali seseorang hamba akan dihisap dengannya, dihitung dengannya, ditanyai dengan itu masalah sholat. Jadi kalau kalau sholatnya baik, diurus, kita di yang lain terbawa baik. Kalau jelek, ya itu tidak akan mendapatkan kebaikan untuk yang lainnya. Karena rekannya
diteliti sampai kekurangannya semuanya diurus, ya. Nah, anak-anak juga begitu, mesti dididik, dilatih, biasakan begitu. Dan itu untuk kepentingan kita sendiri. Kita mendidik anak-anak kita menjadi baik. Nomor 1, kita terbebas dari tuntunan tanggung jawab antara kejelekan si anak. Nomor 2, tatkala anak itu menjadi anak yang soleh, kita meninggal, dia mendoakan kita, tambah kebaikan buat kita. Bagaimana kok bebas dari tuntutan tanggung jawab? Begini maksudnya, kalau anak-anak kita itu sampai menjadi orang-orang yang tidak menjalankan din dengan baik, itu kita tanggung jawab di depan Allah, diusut oleh Allah Ta'ala. Kok iso ngono? Awakmu tak paringi anak amanah, paringi rezeki, kok jadi anakmu sampai gak ibadah baik-baik, malah kleru ngikuti wong Yahudi Nasoro. Waktu peringatan malam tahun baru 31 Desember, malam 1 Januari, joget-joget gini-gini, jogetan ya di jalan-jalan, bunyikan mercon, balon, teriak-teriak tengah malam, ketawa-ketawa, potret-potret, selfie dan sebagainya. Perbuatan jahiliyah yang dihasung oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Demikian juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Hari ulang tahun dirinya sendiri, ulang tahun temannya, hari ibu, hari bapak, hari anak, hari apalagi, hari TBC, hari ginjal, hari jantung, hari macam-macam. Hari dengkul muatos, barang semuanya dianukan itu. Ini hal-hal yang seperti itu, ajaan-ajaan dari ahli kitab untuk menjauhkan kita dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai begitu, ibu bapaknya bertanggung jawab. Di hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrati, fa abawahu alladhi yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Setiap anak itu dilahirkan sesuai dengan fitrah, dinul Islam. Maka kedua ibu bapaknya lah yang menyebabkan dia geblusuk, tergelincir menjadi Yahudi, Majusi atau Nasoro. Nasoro itu Katolik maupun Protestan. Majusi ya semua ya Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, itu Majusi. Jadi kalau anak kita sampai menyimpang ke sana-sana di luar al-Islam ini, kita yang tanggung jawab. Katanya masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya sendiri. Iya, kalau sudah dewasa. Tapi mulai anak kecil sampai menjadi gede, sampai dia menjadi mukallaf, itu tanggung jawab orang tuanya. Tapi dia menjadi Hindu, menjadi Nasara, tatkala umurnya sudah 24, iya, tapi yang bikin dasar macam begitu kamu. Waktu umur belasan tahun kamu biasakan begitu. Tidak kamu jaga dengan aturan al-Islam, tidak dikenalkan pada aturan Islam yang sesungguhnya. Itu pejabat-pejabat nanti dengar ya di TV begitu salam saja sudah meniru salamnya orang kafir. Kalau kita kan diajari yang hadir ada yang iman, ada yang kafir, Islam maupun Kristen, Hindu, Buddha, tetap salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk orang-orang Islam saja gitu. Yang lainnya tidak mau ya sudah ya. Memang tidak selamat kok mereka. Lalu timbui salam sejahtera, salam, apalagi kerucuk, keripik, reno-reno gitu deh. Yang tidak ada hasilnya. Artinya dia tidak sadar. Dengan melakukan begitu dia menyerupai mereka. Mereka siapa? Mereka orang kafir. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai dengan satu kaum dan luar Islam sana, maka dia tergolong golongan mereka, termasuk golongan mereka itu sendiri. Ngeri deh, katanya beragama Islam, tapi masuknya tergolong dalam golongan Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha dan sebagainya. Celaka kita di hadapan Allah kalau sampai yang seperti itu. Maka jangan sampai terjadi yang demikian tadi. Gitu ya. Jadi hal ini yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi saya ingatkan,
untuk sholat ini pribadi kita, ya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kemudian juga anak-anak kita harus kita hasung dengan sebaik-baiknya. Syukur-syukur dino-dino waktu ini nang masjid untuk memakmurkan masjid dan berarti menguntungkan dirinya sendiri dia dengan begitu. Jangan sampai kita tersia-sia. Makanya itu perlu anak-anak juga waktunya subuh yang sedang digugah jak sholat yang masjid. Waktunya maghrib jawaban kelayaban yang coba diurus. Apalagi kalau perawan maghrib belum teko, kalau kalah mbak pitik sama ini, sama dua ayam maghrib belum mulai sama saya golek itu, gitu. Di ayam ini kain gue ngendok anggon-gon, endoknya kecer kono, mau jajah hilang di gondol luak apa di gondol maling tak izin. Iki loh, pitik babon digoleki, teleki, bareng anak perawan diculno, dijarno gak diurus, gak keliru sampean. Nah, itu kita perhatikan. Artinya tanggung jawab orang tua itu begitu. Jangan sampai keliru. Anaknya dinilai dihargai lebih rendah dari seekor ayam babon. Jangan. Maaf kalau ini agak sarkastis ya, agak kasar, tapi ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita lalai dari yang demikian itu. Ya. Nah, ini yang masih kita perhatikan. Kemudian juga, kenapa kok kadang-kadang anak-anak dikandani, dituturi angel? Jangan-jangan kita punya andil dalam pendidikan itu. Apa maksudnya? Anak-anak kita kemasukan kemasukan makanan-makanan yang tidak baik, makanan-makanan yang syubhat atau malah haram. Hati-hati. Nanti sama lihat ya, bapak-bapak pejabat sing ganteng-ganteng, lemu-lemu, pakaiannya bagus, elok, tukang pidato berkibul-kibul itu ya. Pidatonya berkibul-kibul di mana-mana itu. Delengen, engko anake kaya apa? Anaknya gak karu-karuan, rusak. Lupute narkoba, ya masalah seksual, masalah penipuan, masalah macam-macam begitu. Kenapa? Karena anaknya diberi makan makanan yang haram. Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita karena kurang perhatian, kurang berhati-hati dalam cari duit, kemasukan barang-barang yang haram kita berikan pada anak istri kita. Ditoto ora kok angel ning uang wel. Bukan sulit diatur dengan syariat, apa suwiwit. Karena itu perlunya kita menjaga. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yambutu lahmun min haramin illa wan naru aula biha." Tidak tumbuh sekerat daging ini dari barang yang haram, melainkan neraka itu lebih dekat kepadanya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Artinya kita harus menghindari, jangan sampai kita ini kemasukan barang yang haram. Maka bekerjalah dengan baik yang tidak melanggar syariat Islam. Termasuk tidak terbatas pada mereka-mereka, mudah-mudahan dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian tidak ada yang begitu, ngambil utang dari bank, sama saja bank konvensional, bank syariah maupun bank pelecet. Apa ku bank pelecet itu sudah paham toh gitu? Jangan sampai kita lakukan yang demikian itu. Ya Ustaz, utang-utang saja. Kami kalau tidak ngambil utang dari bank, tidak punya rumah. Gitu. Itu tipuan setan modern. Sekarang gini saja, kita tanya itu, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, zaman bank belum masuk ke Indonesia itu punya rumah apa enggak? Cara bodoh aja. Nah kalau bank belum ada, mereka bisa punya rumah. Kok sekarang ada bank ada, katanya tidak mungkin punya rumah. Kalau tidak utang ke bank itu akali sopo. Kamu ditipu. Otak kamu sudah dikencingi oleh syaitan.
sehingga kamu mengikuti apa yang disuruhkan oleh syaitan itu. Jangan. Al-Quran, kalam Allah, menerangkan kepada kita, Allah menyatakan Allah lah yang menjamin rezeki kita ini. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Wah, kalau sekarang ini soalnya harus begini begitu. Yang mengharuskan begitu siapa? Ya ini menurut orang banyak keadaan. Apa kamu kira Allah tidak berkuasa? Kalau kamu mau tawakal kepada Allah, berusaha sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah, tidak nanti Allah menterlantarkan kamu sekalian. Nah iya, tapi sekarang itu perlu anak biar hidup sejahtera, dia harus sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi perlu biaya banyak. Biaya banyak, kita perlu cari duit, cari yang halal, yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Lah. Itulah cara berpikir yang sudah ditipu oleh syaitan, karena otak kamu sudah dikencingi oleh syaitan, sehingga kamu tidak bisa berpikir kecuali sesuai apa yang disuruhkan oleh syaitan. Sedangkan di ayat yang saya baca tadi, ya, itu dia akhirnya dikatakan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang di muka bumi ini dalam keadaan baik, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia, syaitan itu buat kamu sekalian adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bisu. Dia itu hanya menyuruh kamu sekalian dengan yang jelek. Wal fahsya, dan yang keji-keji, yang mesum-mesum, yang jelek-jelek. Wal mungkari, dan yang mungkar, yakni yang disingkiri, yang dilarang oleh Allah. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan supaya kamu berpikir, berpendapat, berkata dengan menisbatkan kepada Allah perkara-perkara yang kamu sebenarnya belum tahu, tidak tahu. Oh, mestinya harus begitu. Allah menyuruh kita usaha, kita harus usaha begini. Padahal tidak disuruhkan usaha yang begitu oleh Allah Ta'ala. Itu ajaran syaitan. Jadi jangan berkata, berbicara, berpikir, berbuat seolah-olah itu diizinkan oleh Allah, padahal tidak tahu dalilnya, tidak tahu hujahnya. Tanya kepada ulama akhirat, ulama yang menyeru kita untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan belas kasihan dari Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tertipu. Omongan ponakan setan itu sudah lama. Saya tahun 63 itu masih mulai sekolah di Yogyakarta. Terus ada teman, dia di atas saya, orang Mojokerto, Masya Allah orangnya baik. Kuliah di IAIN waktu itu namanya, sekarang namanya UIN. Dia bercerita kepada saya, ada teman dia di IAIN waktu itu mengatakan gini, kon telek duit halal, telek duit gawe sing haram ae angel dadekno golek sing halal maneh. Kapan wae? Jawaban dia sederhana. Oncane kon iku ponakane setan. Dadine cangkemmu ki omonge sing metu kosilite setan iku sakjane. Tidak ada yang lainnya. Nah, jadi ini tahun itu sudah ada loh. Itu maaf silite setan ngentut perutku unine ngono ku mau. Nah kok tak tutno. Padahal lebih dari 1400 tahun yang lalu sudah diingatkan oleh Allah, la tattabi'u khutuwati syaitan. Di ayat belakangnya innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Itu. Jadi jangan sampai kita mengikuti omongan syaitan yang begitu. Tanya, kerjasama sesama muslimin ini untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala, yang kuat menolong yang lemah, yang ingat mengingatkan yang lupa, gitu ya. Dan saling bekerja sama,
saling menolong untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Ini masalah yang penting. Ya, ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita semuanya terjaga, tetap bisa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik, menjauhi larangan-larangan Allah sama sekali. Perkara-perkara yang kita belum tahu, mana ini perintah atau larangan, ini boleh apa tidak dan sebagainya, kita tanya kepada ulama pewaris Nabi dan Rasul, yakni ulamaul akhirat. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan kalau kita mengikuti apa yang disuruhkan oleh Allah dan Rasulnya, nomor satu, tidak ada satu pendapat pun di muka bumi ini yang wajar, yang normal, yang menolak itu. Orang kepengen duit, boleh, tapi kerja dong. Tidak potong-potong. Wah, saya dekat pada Allah, jadi saya sekarang minta pada Allah. Ya, iya minta, tapi tetap sambil kerja. Bayangkan, hari Jumat orang itu dihasung untuk sholat Jumat, semua haram bekerja. Sudah waktunya sholat ya, kalau pagi kerja boleh, masih jualan boleh. Tapi begitu sudah mendekati zuhur, haram bekerja. Semua harus ditinggalkan, kerjaan yang halal adalah untuk mendatangi masjid tadi saja. Tapi begitu sholat itu selesai, Pak, kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi kalau sholatnya sudah selesai, bertebaran kamu di muka bumi, kerja sana, yang mau mencangkul boleh teruskan, dagang boleh teruskan, kerja boleh juga teruskan, pabrik garap mesin boleh teruskan semuanya. Itu fantasirul ardi wabtaghu min fadlillah, dan kalian cari karunia dari Allah. Jualan asongan juga boleh, tapi Jumatin diselesaikan dulu, itu aja. Tapi walaupun begitu, iya itu tadi beribadah, sekarang waktunya kita cari duit. Allah tidak melepaskan gitu tuh. Fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, ada ikutan lanjutannya. Apa namanya? Wazkurullaha katsiran. Tetap sambil bekerja kalian tetap ingat kepada Allah, banyak ingat kepada Allah. Jangan ingatnya pada Allah pacet-pacet, sok ingat, sok enggak, sok jangan. Kenapa? Yang sedikit ingatnya kepada Allah itu adalah orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka, orang-orang munafik itu tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Kita jangan sedikit ingat pada Allah, banyak. Nah, sudah banyak ingat Allah atau belum, silakan menghitung sendiri. Sehari semalam 24 jam, hitunglah sendiri ingatnya kepada Allah dengan tidak ingatnya kepada Allah lebih banyak mana. Gitu saja. Ya, introspeksi ya, tidak usah ngejek orang lain. Oh, dia banyak gini, jangan. Yang penting usahakan diri kita sendiri masing-masing supaya lebih banyak ingat kepada Allah daripada tidak ingatnya. Itu yang perlu kita lakukan. Sebab kan banyak di antara kita kerja cari duit terus seranggakas, pokoknya aku boleh duit, tidak ingat pada Allah Ta'ala. Tapi kalau tetap ingat pada Allah Ta'ala, begitu berhadapan dengan orang halal atau haram, oh pilih yang halal, yang haram tidak boleh, gitu. Benar tidak benar, oh pilih yang benar, yang tidak benar tidak ada, akan begitu. Karena selalu ingat pada Allah Ta'ala, itu macam itu. Tapi kalau tidak, ya sudah. Begitu, benar atau tidak benar, benar penting hasilnya akeh. Ya sing akehnya ya. Karena apa? Karena dia tidak ingat pada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah Ta'ala tidak mungkin buat yang seperti itu. Jadi ayuhan nas, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ayolah kita masing-masing mencari keselamatan kita sendiri dengan menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Mana-mana perintah Allah kita kerjakan, mana-mana larangannya dijauhi, termasuk cari duit dengan barang yang haram atau mendapatkan barang dengan jalan yang haram, membeli dengan duit yang haram, hutang yang ada anaknya, ada bunganya. Mungkin bukan kok makan dulu, membeli barang seperti ini atau yang lainnya misalnya gitu ya,
dibeli. Tapi ini dari sana belinya berapa? Ini harganya 60.000 rupiah. Tapi karena kredit ya dibayar ini 75.000 rupiah. Jadi anak-anak 15.000 rupiah. Tuh bayarnya seminggu sekali. Bayar 5.000 gitu tuh. Begini ini yang menjual ya haram, yang membeli juga haram. Itu riba itu. Ya, tidak boleh. Jangan kok, daripada saya tidak punya barang antik macam begini, pupung ada yang jual, saya beli saja begitu. Jangan seperti itu. Entah barang seperti ini, atau sepeda motor, atau mobil, atau rumah, atau yang lain-lainnya. Tidak boleh. Ya. Kalau kurang jelas, tanya pada orang alim. yakni ulama khair. Ulama yang baik, ulama akhirat. Jangan pada ulama dunia. Hingga ini cengengesan. Ngomong saenake dewi. Dia tidak ada dalilnya. Jangan. Apalagi di medsos, ngajinya nih nggon medsos jangan. Ditanyai, Ustadz siapa? Medsos. jangan. Sebab apa? Nanti orang-orang yang tidak jelas memberikan petunjuk tadi nanti akan menyesal di bagian ayat yang saya baca tadi. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada orang tadi mencintai orang yang tadi medsos, walaupun orangnya mungkin juga ada, tapi lewat medsosnya tadi lebih mencintai ini atau mencintainya seperti mencintai Allah Ta'ala. Padahal nanti belakangan yang diikuti itu akan berlepas diri. Jadi mereka waktu berada melihat azabnya, begini, waduh, berlepas diri. Nah waktu itu orang-orang yang waktu di dunia mengikutinya, mengikuti pesan-pesan dari para pejabat, para tokoh masyarakat, pemimpin partai, pemimpin kelompok-kelompok yang lain-lainnya, tidak berdasar Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama saja benar menyembah. Nanti di akhirat mereka yang diikuti berlepas diri. Kemudian orang-orang yang mengikuti ini mengatakan, "Lau anna lana karrotan, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Ayat yang saya baca tadi. Alangkah baiknya kalau saya dapatkan, ya kami dapat kesempatan hidup sekali lagi di dunia, supaya kami berlepas diri dari mereka, tidak mau mengikuti omongan mereka lagi, omongan menteri, omongan pejabat, omongan tokoh masyarakat, katanya mubalik apa-apa yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kami bisa berlepas diri dari mereka seperti mereka berlepas diri dari kami pada hari ini. Apa? Allah kata, kadzalika yurihimullahu adzab. Begitulah Allah memperlihatkan pada mereka itu amalan mereka. Kadzalika, begitulah memang Allah buat begitu. Yurihimullahu a'malahum. Allah memperlihatkan amalan-amalan mereka. Ini mengikuti ini, tidak ada dalilnya. Ini mengikuti itu, tidak ada dalilnya. Dalil dari mana? Tidak pernah ngaji kok tidak tahu kok. Hasaratin alaihim, sebagai penelangsan, penyesalan atas mereka itu, biar mereka menyesali. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan tidaklah mereka itu akan keluar dari neraka. Nelongso, menyesal, tapi tetap tidak bisa keluar dari neraka. Untuk itu maka saya serukan, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dirinya sendiri dan anak-anak dihasung belajar ngaji, aja mung ngrungokno pidato ae. Dipelajari ayat Al-Quran itu supaya tahu, supaya paham, supaya nanti tidak menyesal di belakang hari. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, saya berbicara hampir 1 jam. Saya lihat jam di atas itu kurang sedikit. Apa yang saya sampaikan ini semuanya saya kembalikan pada Allah. Saya titipkan kepada Allah. Dengan permohonan kiranya Allah berkenan membukakan hati kita semuanya,
membersihkan hati kita ini dari ghil, hasad, penyakit-penyakit hati dan kekotoran-kekotoran jiwa yang lainnya. Dan Allah memberikan kefahaman pada kita, Allah memberikan kesabaran pada kita, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk ittiba pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menutup acara ini, barangkali ada keterangan-keterangan saya yang dianggap kurang jelas, silakan tanyakan supaya tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak paham diamalkan dengan ketidakpahaman, kesalahan, nanti tambah tidak mendapatkan pahala, tambah semakin jauh dari kebaikan, kebenaran, ya. Kalau ada silakan. Silakan. Kita membaca Al-Quran, ada banyak isinya, ada cerita, ada hukum, ada macam-macam. Ya. Terus waktu kita ini terbatas untuk mempelajari. Apakah tidak diprioritaskan yang penting-penting ataukah seluruhnya kita pelajari? Ya, cukup ya. Pertanyaannya barangkali ibu-ibu juga bapak-bapak belakang tidak mendengar. Al-Quran isinya kan macam-macam. Ada yang soal hukum syariat, ada soal akidah, ada soal aturan dalam rumah tangga, mungkin itu ada berita soal akhir dan lain-lain. Jadi bagaimana? Kita tidak cukup waktu untuk belajar itu semuanya. Jadi bagaimana, apa boleh kita pelajari, dipilih-pilih gitu saja, gambarannya gitu ya, gambarannya. Jawabannya begini. Nomor 1, sebenarnya, tapi ini jangan putus asa ya. Urip nang donya puluhan tahun, terutama sudah tuwek ngekek seperti saya ini. Lebih dari 70 tahun loh saya hidup di dunia ini. Sedikit lagi 80 tahun. Mosok ya gak kober nyilang Quran. Gak rumangsa salah ta kon. Ini bukan yang muda-muda yang saya bilang, yang tuwek kayak saya ini loh ya. Urip puluhan tahun gak kobernya Quran. Oh ya, saya dulu tidak tahu lah, itulah makanya. Jadi makanya kita tidak bisa ngebiah-biah. Ya, udah gitu. Terus yang penting jalan keluarnya bagaimana? Pertanyaan tadi, boleh tidak dipelajari begitu itu? Jawabnya tetap diusahakan dipelajari seluruhnya. Niatkan, perhatikan saya ini kalau kurang jelas atau kurang paham, boleh tanya rodok membantah, boleh rodok. Niatkan, saya mulai sekarang ini mau niat mempelajari Al-Quran 30 juz. Saya pelajari ya bacaannya, ya isinya maksudnya semua sudah paham, kemudian saya amalkan semuanya sekuat kemampuan saya. Niatannya begitu. Terus bagaimana? Terus kalau Anda sudah niat begitu, nomor 1 Anda sudah dapat 1 pahala penuh. Seolah-olah itu sudah sampai jalani semuanya. Sebab seorang beriman tatkala berniat untuk melakukan kebaikan, baru niatnya saja itu sudah dapat pahala oleh Allah. Dicatatkan 1 pahala penuh. Ini saya bukan karangan saya, dari hadis Nabi loh. Catatanmu. Seolah sudah. Tatkala itu sudah dimulai, dia lakukan, dia usahakan, ditambah pahalanya untuk perbuatan tadi. Sehingga dengan niatan yang sungguh-sungguh, berdasarkan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, maka niatan kita itu sudah dibayar oleh Allah Ta'ala. Waktu kita berusaha melakukan, boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim, diterangkan maknanya begini begitu, kemudian wah sudah dapat ini, dapat tambahan lagi. Kemarin belum bisa membaca Al-Quran, sekarang sudah bisa membaca Al-Quran. Baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, 3 huruf. Menurut hadis, tiap huruf pahalanya 10 kebaikan. Bejo kemayangan. Maca isih gratul. Zalikal kitabu
la raiba fi. Itu dengan saya, maaf saya sekarang begini, dzalikal kitabul la raiba fi, pahala dia lebih banyak dari saya. Yang pertama tadi, orang yang tak teroknya bacaannya tadi, itu pahalanya lebih banyak dari saya. Kenapa? Saya sudah ngerti membaca itu pahalanya ya sekian itu. Orang yang masih gratul bacaannya untuk membaca dzalikal kitabul la raiba fi itu rekoso ini. Pahalanya satu karena bacaannya seperti bacaan saya. Yang nomor dua, tambah karena rekosonya dia, busanya itu dapat pahala lagi. Lorak bejo kemayangan. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang belum terlalu pinter isinya Al-Quran, jangan putus asa. Jangan-jangan saya tidak berani memastikan. Pahala sampean lebih banyak dari pahala gurunya yang ngajar sampean. Jangan-jangan. Nah, ini posisi saya sebagai guru loh ya. Saya tidak meri dengan itu. Masing-masing diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala kok. Saya nanti dapat kebaikan dari arah yang lainnya kok. Tidak meri saya. Allah itu belas kasihan, pemurah. Itu macam begitu. Jadi niatkan itu dulu. Terus artinya kalau begitu niat sudah dapat pahala penuh. Artinya kalau niatnya begitu baru dapat belajar surat Al-Fatihah. Kok dipundut ya Allah meninggal. Wo bejo kemayangan dia, sebagaimana ada seorang datang kepada Rasulullah dengan pakaian lengkap perang. Kalau saya tidak salah itu waktu itu perang Khandaq. Ada yang mengatakan sebagainya perang perang Badar. Wallahu alam tidak. Mau saya astagfiruka sa'uqatilu ma'aka. Saya minta izin ya, saya ikut berperang pada kamu, bersama kamu menghadapi orang Mekah. Rasulullah bertanya, "A-aslamta? Kamu sudah masuk Islam?" Kata dia, "Uqatilun summa aslam." Saya mau perang dulu, nanti dapat harta rampasan, kemudian saya masuk Islam. Kata Rasulullah, "Aslim summal qatil." Enggak, kamu masuk Islam dulu, habis itu kamu berperang. Oh ya, baca syahadat, masuk Islam, ikut perang bersama Rasulullah, gugur. Subhanallah, mati dalam peperangan, syahid dalam peperangan itu. Apa kata Rasulullah SAW? Amalannya sedikit, ganjarannya sangat besar. Begitu dia masuk Islam, amalannya, saya menyangka belum sempat sholat. Sholat itu lebih tinggi daripada jihad. Bab sholat awal yang sholat belum sempat, perang, gugur. Pahalanya dosa-dosa dahulu dihapuskan sama sekali. Dia seperti bayi yang baru lahir, dosanya berapa. Bahkan masuk ke dalam jannah, ditambah lagi gugur di dalam peperangan itu. Langsung masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab, dalam posisi berdekatan dengan kedudukan para nabi dan rasul. Ora bejo kemayangan kayak begitu itu. Artinya jadi kembali pada yang ditanyakan ya. Kepada saudara-saudara kita masih belajar, ayo diasuh, semangat. Karena apa? Kesempatan Anda lebih besar sebenarnya. Dan pahala yang lebih besar dari pahala para ustadz, termasuk saya yang ngomong ini, terbuka di pintu Anda kalau Anda bersungguh-sungguh. Nah, saya bisa cerita begini, bisa pidato begini, ya wae, ya sinau ngaji wis suwe. Lalu sampean baru ngaji kemarin sore kok bisa dapat, woi bejo kemayangan. Untung, apalagi maaf kemarin sempat melakukan hal yang mungkin tidak begitu baik gitu ya, diampunkan semuanya oleh Allah Ta'ala ya, asal begitu, asal baik, ikhlas karena Allah. Ya, cukup. Ada lagi yang lainnya? Ya, silakan. Katanya dengan nasihat pada remaja yang dia sulit sholat ya, dia senantiasa untuk mengatakan dengan logikanya, ya biarlah saya sekarang saya nggak sholat dulu, nanti saya tak cari uang dulu yang banyak, nanti kalau saya juga punya uang banyak, nanti saya tak ke Makkah dan ke Madinah, dan nanti kalau saya sholat berjamaah di sana pahalanya akan berkali-kali, 1000 kali saja. Kalau di Makkah 1000 kali, bukan nanti kalau lebih dari yang saya lakukan
sekarang ini di rumah. Pokoknya sekarang kaya itu pulang Ya, dulu. baik. Cukup ya. Jadi orang menunda kebaikan. Jawaban untuk dia gampang. Perasamu kon ngerti umurmu sampai piro. Telek duit sing akeh. Engko aja-aja kon gak iso telek duit oleh telek. Tai ayam. Emangnya semua orang cari duit dapat banyak? Sekarang begini bapak, ibu-ibu, siapa di antara kita yang tidak kepingin punya duit akeh banget? Tidak ada kan? Kok tidak ada? Kabeh. Semua kepingin punya duit, tapi kelakon enggak. Emangnya kita semua orang-orang kaya raya, harta benda ya, ada kaya. Bahwa saya mengaku saya sebagai orang kaya, alhamdulillah. Sebab fa innal ghina laisa an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Kalau kekayaan menurut Rasulullah itu bukan kaya banyaknya harta itu, tapi kaya jiwa kita yang kaya. Tidak merasa fakir, tidak merasa miskin, tapi itu ya mengharapkan apa-apa dari orang lain. Yang dilihat orang punya, oh dia mereka punya, aku kok tidak punya ya. Itu punya mobil, aku kok tidak punya. Itu punya sepeda bagus, aku tidak punya. Dan sudah. Kita semuanya kan kepengen punya harta yang banyak, tapi yang kelakon, yang terjalin siap satu. Terus mau kerja, nanti kalau sudah dapat duit banyak, terus akan saya gunakan begini begitu. Emangnya nomor satu duitnya belum tentu sampai, nomor dua emangnya kalau sudah dapat duit kamu akan mau melakukan itu? Tidak. Sekarang gini saja loh ya, kalau orang tidak punya duit kepepet mau apa-apa dilakoni ya, tetapi begitu punya duit durung akeh wae pikirannya sudah aneh. Kok aneh? Contohnya ada sekolah madrasah ibtidaiyah tingkat SD itu. Nah, ada yayasan, saya tidak ngelola SD ya, MI. Ada yayasan penyelenggaraan itu membebaskan orang tuanya untuk menyumbang ke sekolah itu. Mungkin namanya SPP apa-apa saya tidak tahu ya. Nyumbang apa namanya, anaknya sekolah di situ selama 6 tahun, setiap bulan dia nyumbang kepada sekolahnya tadi 10.000 rupiah. Ada yang 25.000 rupiah, ada yang agak banyak 50.000 rupiah. 50.000 sudah banyak. Tetapi anaknya waktu sekolah disangoni sehari paling tidak 2.000 rupiah. Hukum cici, ya saya sebut yang kecil saja ya. 2.000 rupiah. 2.000 kali 25 kan masuknya kira-kira 25 hari. Sudah berapa? 50.000 rupiah. Gurune disangoni maaf 50.000, anake disangoni 50.000, kon didik anake. Maaf, pantes ta itu. Itu pun kalau 50.000, kalau yang 10.000 ya, itu ada sekolahan macam begitu tuh. Nah, itu contohnya orang tatkala dia tidak punya duit itu. Ada lagi, ada satu pondok pesantren, ya ada muridnya, tentunya gitu ya. Kurang orang tuanya pada bayar. Ada di antara orang tuanya itu sampai setahun anaknya tidak dikirimi duit sama sekali. Tetapi tiap bulan dia bisa ngirimi makanan-makanan yang berharga, yang mahal pada anaknya itu tadi. Tapi kewajiban untuk makan sehari-harinya tidak dibayarkan. Kenapa? Karena dia punya duit. Kok lah nyatane iso ngirimi panganan sing larang-larang itu kok? Itu kan berarti ada duitnya toh. Mestinya kalau dia mikirnya itu jejak lurus baik kan, timbang tuh kok ngono go bayar makane anak itu, anak dipakani bendino iki. Itu macam begitu. Terjadinya justru pada orang yang punya duit. Kebanyakan orang itu, kebanyakan tidak semua ya, semakin kaya semakin bakhil.
Kebanyakan loh, tidak semua ya, tidak. Itu macam begitu tuh. Sebab kalau orang miskin sing arep dienggo bakhil apane? Jane gak ono ae. Kok bakhil? Bakhil perkara apa sing dienggo bakhil ora ono, adanya kurang ketika orang miskin. Demikian juga di hadis lain dikatakan bahwa kebanyakan orang diuji dengan kekayaan itu tidak kuat. Lebih banyak sabarnya orang tatkala diuji dengan kemiskinan. Sebab kalau diuji duitnya banyak, mau judi bisa, judol bisa, judol nih, judi, apa? Ya, judi online ya, judol itu ya, dijazakum khairan. Judol bisa, minum homer bisa, apalagi di Solo kemarin geger anak-anak SMP itu dengan duit 30.000 sangunya dia, aneh 30.000, masya Allah, masukkan minum homer, nyoba whisky, coba, gegeran di kota Solo sana. Ya sudah lanjutkan, macam begitu tadi, karena duitnya itulah yang tidak punya duit sampai gendengnya sampai nyolong dinggo melu judol, macam begitu. Tapi kan gitu, kebanyakan kan selamat yang miskin. Artinya tuku homer boro-boro tuku homer, kayak mangan gak cukup gitu. Sing rodok maksiat, tuku rokok gak kuat ya. Kono mana, macam begitu. Yang miskin biasanya lebih sabar. Prinsipnya macam begitu tadi. Jadi kembali pada itu tadi ya. Jadi prinsipnya ya kita ini apa yang disuruhkan oleh Allah, yang disuruhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mesti kita jalankan sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita melanggar. Dan itu semuanya sekali lagi kita hanya akan bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah tatkala kita minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak minta tolong kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin akan bisa melakukan itu semuanya. Kembalinya seperti juga pertanyaan yang pertama tadi juga begitu gitu ya. Mari kita semuanya jaga. Mulai dari sholat, kemudian juga pada amalan-amalan yang lainnya. Dan mambaknya memang sholat itu tadi. Kenapa? Sebagaimana Allah menyatakan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sholat kita baik, kita berharap dengan sholat kita yang sempurna, ya sebagaimana dicontohkan itu, kita akan tercegah dari perkara-perkara yang keji dan yang munkar segalanya. Mudah-mudahan cukup. Ya. Makmum sholat masbuk, sedangkan imam sholatnya kelebihan rekaatnya. Lah kok ngerti yang imam kelebihan rekaatnya? Kudune ya dilikne to ya. Sekarang sholat subuh ya, sudah wacane tahiyat terus berdiri. Ya dilakna to, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, saya ngayan mau kong subhanallah. Subhanallah. Imam Pak kon ki ngopo lah batal imam yen ngono. Lah imamnya mestinya tahu kok bisa kelebihan imam itu. Mestinya tidak toh. Kalau kelewatan tahiyat mungkin bisa, karena ada aturannya. Misalnya begini, sholat isya ya, mestinya duduk tahiyat awal. Dia tiba Allahu Akbar, wah terus ngadeg, makmumnya ngerti subhanallah, imamnya ngerti kok dia salah. Oh iya, benar. Tapi tidak boleh duduk imamnya, karena sudah terlanjur tegak. Nah, berbeda dengan wes sholat isya tadi ya, terus rekaat mestinya rekaat tahiyat akhir berdiri Allahu Akbar wa subhanallah, bacot ngadeg ya tetep lungguh ngadeg wis ora gak ana tutukane gitu loh, tetap harus turun kembali gitu loh. Jadi saya tanya dulu kok iso sholat kelebihan imam loh, kalau sendiri itu saya rodo-rodo ngertine baru maca tahiyat lho, aku mau tiba sholatnya 5 kucuran ya sudah,
diselesaikan sebelum salam sujud 2 rakaat. Tapi kalau ini imam, ini rada aneh ini. Kok bisa begini? Ya, jadi tidak terbayangkan oleh saya. Mbok apa kini tenan nenek ngono apa dikarang-karang wae. Nakon aja sing karang-karang mumet kula mangke. Takoni sing biasa gak repot dadakna. Nggih. Baik, yang terakhir ini apa? Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, dan juga ada yang ini minta supaya didoakan kita semuanya tetap diberi keteguhan dalam menjalankan din al-Islam ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru sakman. Allahumma shfi 'abdaka min ibadika salihin isfihim maradihim min maradihim ya qawi ya matin. Allahumma ja'al lahum tahuran warzuq ahlahum sabran ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.